لله الحمد إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن صار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار والعياذ بالله من النار. Ahibati billah, ikhwatal iman, ikhwatal islam, saudara-saudariku, jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla wa Ala. Pertama sekali dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah senantiasa kita mensucikan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Mensucikan Allah dengan ucapan subhanallah, memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Allah Rabbus samawati wal ard muttasafun bisifatil kamal. Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat yang sempurna, tak ada aib, tak ada kekurangan, tak ada celah. Wa munazzah wa mutanazzih anin nuqsani wal uyub, dan terbebas dari yang namanya aib dan juga celah. Maka pantaslah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di urutan yang teratas. Kemudian mari kita bersyukur kepadanya, kepada Allah atas segala nikmat yang tak terkira, rahmat yang tak terputus, inayah, taufik yang tak terduga yang Allah anugerahkan kepada kita bersama. Sehingga dengan nikmat Allah jualah, dengan izin Allah jualah, di hari yang mulia ini kita bisa hadir berkumpul di sini dalam rangka untuk merayakan 1 Syawal 1447 Hijriah. Dengan terbenamnya matahari di sore kemarin, maka ini menunjukkan berakhirnya Ramadan 1447 Hijriah dan masuklah kita kepada hari yang ditunggu-tunggu, yaitu Idul Fitri. Miliaran kaum muslimin di belahan dunia manapun merayakan, bergembira, bertakbir, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, bertahlil. Ini menunjukkan bukti nyata, bukti real kalau kaum muslimin betul-betul bergembira dengan hari raya Idul Fitri ini. Kemudian marilah senantiasa kita bersalawat kepada Rasul kita yang mulia, Nabi kita tercinta, Imamur Rasul wa Khatamun Nabiyyin, Nabiyuna Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah di dalam mensyiarkan sunnah-sunnah beliau, istiqamah di dalam mendakwahkan, menjalankan dan bangga dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di akhir zaman yang mana sunnah Nabi sudah mulai dipinggirkan karena popularitas, karena faktor politik, karena faktor adat istiadat.
Sunnah Nabi dinomorduakan. Sunnah Nabi diremehkan, bahkan dilecehkan dan ditinggalkan. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang-orang yang seperti itu. Zaman boleh berubah, teknologi boleh semakin canggih, tapi sunnah Nabi tak ada usangnya. Sunnah Nabi SAW harus bangga kita dalam melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berpesan, khatib berwasiat terkhusus untuk diri khatib pribadi dan secara umum untuk jemaah sekalian. Ayo, mari kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yaitu imtithalu awamirillah, menjalankan semua perintah Allah, wajtinabu nawahihi, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Baik itu yang makruh, yang dibenci oleh Allah, lebih-lebih yang haram, yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tazawwadu, berbekallah, siapkanlah oleh kalian bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang berbahagia, Ramadan 1447 telah meninggalkan kita. Ramadan dengan segala kecanggihan dan afdoliyahnya telah meninggalkan kita. Ramadan yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan ampunan. Man shoma man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa, siapa yang qiyam tarawih witir atas dasar iman dan berharap kepada Allah, maka baginya ampunan. Ramadan telah berlalu. Ramadan yang pintu surga yang 8 dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka yang 7 ditutup serapat-rapatnya, dan para gembong-gembong syaitan dibelenggu. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ini telah berlalu. Ramadan yang mana hari-harinya, setiap harinya akan ada yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dan Ramadan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Inna lillahi atqa minan nar fi kulli yaumin wa lailatin min Ramadan wa anna li kulli muslimin da'wah mustajabah. Telah berakhir meninggalkan kita. Maka berbahagialah, beruntunglah kaum muslimin, saudara-saudariku yang memaksimalkan momen Ramadan untuk berubudiyah, untuk bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Berbahagialah, bergembiralah akan hal itu. Yang siangnya siam, yang malamnya qiyam, dan diisi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan merugilah kaum muslimin yang tidak memanfaatkan momen Ramadan untuk beribadah, yang tidak ngeh, yang tidak respon, yang slow respon dengan Ramadan, yang dengan segala kecanggihan dan afdaliyah keutamaannya kita tidak peduli, maka merugilah. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang diancam oleh Nabi SAW. Raghima anfu rajulin jaa syahrul Ramadan wansalakha falam yufar. Celaka orang yang mendapati Ramadan, hari-hari Ramadan berlalu, tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang berbahagia, Ramadan betul telah meninggalkan kita. Tetapi pertanyaan besar, apakah nilai-nilai Ramadan juga hilang? Apakah antusias, semangat beribadah di Ramadan juga hilang? Apakah Ramadan hanya perhelatan akbar yang kita semangat dalam openingnya, pembukaannya, dan begitu semangat dalam ending dan closingnya? Pastinya tidak. Maka izinkan khatib menyampaikan beberapa poin apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan berakhir. Ada apa setelah Ramadan? Yang pertama adalah sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, yang pertama yang harus kita lakukan setelah berakhirnya Ramadan, berdoa kepada Allah. Apa doanya?
berdoa agar ibadah kita yang kita kerjakan selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Jemaah sekalian, lihatlah para salafus saleh yang mereka itu berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni Ramadan, atau sallimni ila Ramadan, wa sallimni Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ini doa yang 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah panjatkan kepada Allah. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Ya Allah, sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah amal ibadah kami ya Allah. Dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini mereka 6 bulan sebelum Ramadan datang, para salafus saleh mereka berdoa kepada Allah agar apa? Disampaikan ke Ramadan. Imam Mu'alla atau Imam Ma'la bin Al-Fadl mengatakan, kanu yada'una 6 ashhur an yuballighahum min Ramadan. Mereka para salafus saleh itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan datang. Jadi berdoa tidak hanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, enggak hanya 2-3 bulan. Para salafus saleh 6 bulan. Wa yad'unahu 6 ashhur an yataqabbala minhum. Dengarkan. Dan para salafus saleh juga 6 bulan lamanya berdoa. Apa doanya? Agar diterima segala amal ibadah yang telah mereka lakukan selama Ramadan. Sebagai seorang muslim, kita harus khawatir ibadah kita enggak diterima oleh Allah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dengarkan. Mereka adalah orang-orang yang biasa memberikan untuk bersedekah, tapi hati mereka wajilah, khawatir, takut, annahum ila rabbihim raji'un. Kenapa? Karena mereka akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ini ayat Al-Mu'minun ayat 60 ini menerangkan kepada kita bersama bahwasanya para salafus soleh itu takut, khawatir semua amal ibadahnya enggak diterima. Salatnya, zakatnya, iktikafnya, doanya, zikirnya, sedekahnya, qiyam Ramadannya, tarawih dan witirnya, mereka khawatir tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, tidak ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah. Enggak ada. Kita enggak ada yang tahu apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan percaya diri. Salat yang kita kerjakan belum tentu wuduknya benar. Bisa jadi siku enggak kena. Bisa jadi baju kain yang kita gunakan ada najis di situ, enggak diterima secara zahir kita. Ngaji yang kita lakukan bisa jadi ada unsur riya dan sum'ahnya. Sedekah yang kita lakukan bisa jadi ada unsur pamernya, enggak diterima. Enggak ada jaminan ibadah kita diterima oleh Allah, jemaah. Para salafus saleh, Ali bin Abi Thalib mengatakan, para salafus saleh itu setelah mereka beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, mereka itu berharap, berdoa, khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah dibandingkan dengan banyak amal yang mereka kerjakan. Fudalah bin Ubaid dia mengatakan, ibadah yang aku ketahui diterima, contohnya ada satu ibadah dia ketahui diterima, ini diterima amal ibadah kamu, apa katanya? Lebih aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Ibnu Dinar mengatakan apa? Ditolaknya ibadah lebih aku khawatirkan daripada banyaknya ibadah. Kalau kita enggak ibadah, tapi kita enggak sadar dan enggak tahu apakah ibadah kita terima oleh Allah, maka apa solusinya? Doa. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana
wa takhasyu'ana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin, atau doa yang semisal dengan itu. Ya Allah, terimalah salat kami ya Allah. Terimalah qiyam kami ya Allah. Terimalah puasa kami. Terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Ini doanya jemaah sekalian. Jadi, yang pertama, mulai saat ini kita jangan terlalu percaya diri. Para salafus soleh itu mereka banyak beramal, itu khawatir enggak terima oleh Allah. Kita sudah minim amal, meyakini dan pede sekali ibadah kita diterima oleh Allah. Kita hadir di sini merayakan Idul Fitri, tak ada jaminan amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka solusinya satu, doa, berdoa kepada Allah. Siapa tahu yang kurang-kurang tadi bisa Allah maafkan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah jelas istiqamah pasca Ramadan. Apa itu istiqamah? Secara lughatan, secara bahasa, al-i'tidal. Seimbang, kokoh, teguh. Adapun secara istilah adalah luzumu ta'atillah, senantiasa berada di atas kebaikan, senantiasa berada di atas ketaatan. Ini istiqamah. Fastaqim kama umirt. Hai Muhammad, senantiasalah engkau istiqamah di atas ketaatan seperti yang diperintahkan. An Abi Urwah Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu qala kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan ya Rasulullah kepadaku suatu perkataan yang aku tidak akan menanyakan tentangnya kecuali hanya kepada engkau. Apa kata Nabi? Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Jemaah sekalian, istiqamah adalah sesuatu yang berat. Dari subuh saya salat di satu masjid, malam harinya begitu antusias, takbir keliling, semangat besok kita mau Idul Fitri ini. Subuhnya cuma 10 orang. Sangat menyesakkan, menyakitkan, memilukan dan memalukan. Ramadannya penuh. Subuh tadi baru 1 Syawal udah 10 orang tinggal. Jemaah tetap biasa. Ini jangan sampai terjadi di Abdurrahman bin Auf seperti itu. Jangan sampai terjadi pada diri kita, jamaah musiman. Ramadan pakai peci, pakai jiwa, pakai sarung ke masjid. Habis Ramadan hilang, tak nampak batang hidungnya. Istiqomah sesuatu yang berat. Jemaah sekalian, kemenangan bukan ditentukan di hari ini. Kemenangan itu ditentukan di 11 bulan yang akan datang. Dari Syawal sampai kepada Sya'ban. Ini kemenangan. Banyak orang mengira kemenangan adalah 1 Syawal. Salah besar. Zong besar. Tidak. Apa kata Ibnu Rajab Al-Hanbali? Ramadan syahruz zar'i. Ramadan adalah bulan menanam. Wa baqiyatus syuhur syahru al-hasad. Sisa bulan seterusnya 11 bulan itu adalah bulan memanen. Kita tahu sawit, semua tahu sawit di sini kan? Sawit paling menanamnya cuma berapa saat? Manennya sekali 2 pekan, sekali 3 pekan, manen terus. Tidak ada istilahnya menanam itu lama, nggak ada. Yang lama itu manennya. Ramadan itu menanam, manennya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Allah akan lihat di antara kita siapa yang istiqamah. Potret selama Ramadan kemarin secara umum begitu luar biasa. Tarawih penuh, masjid penuh, infak rajin, berikan iftar rajin, meninggalkan maksiat ditinggalkan, fokus ibadah kepada Allah, bahkan dengan iktikafnya, ngajinya rutin. Jamaah sekalian,
Ini hanya madrasah. Ramadan yang Allah berikan 1 bulan itu hanya training leadership, ya, untuk mengasah kita. Perlombaan yang sebenarnya adalah di 11 bulan yang akan datang. Maka ayo jamaah sekalian, buktikan kalau kita orang yang mustaqim, orang istiqamah. Jangan sampai kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang apa? Yang kenal Allah hanya Ramadan. Ada satu kisah Imam Al-Bishri Al-Harithah Al-Hafi, dikatakan kepadanya tentang orang yang kenal Allah hanya Ramadan. Apa katanya? Bi'sa qaumun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Wa inna salih yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha. Dengarkan artinya. Sejelek-jelek orang adalah orang yang kenal Allah hanya Ramadan saja. Ke masjid hanya Ramadan saja. Orang yang soleh, yang baik adalah apa? Yang senantiasa bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah 1 tahun penuh. Itu baru namanya istiqamah. Kata Al-Imam Ash-Shibli, apa katanya? Kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan wala takun ramadaniyan wala takun syawwaliyan. Dengarkan. Jadilah hamba Allah yang Rabbani, ya. Apa Rabbani itu? Beribadah kepada Allah setiap saat. Jangan jadi hamba Allah yang Ramadan, Sya'ban. Kenal Allah hanya Sya'ban saja, hanya Ramadan saja. Maka pantas Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Takwa kepada Allah tak melihat bulan, tak melihat tempat. Mau di Indonesia, di Amerika, dimanapun, takwallah. Mau Ramadan, Syawal, Safar, takwallah. Di masjid, di luar masjid, di tempat kerja, di jalanan, takwallah. Bertakwa kepada Allah. Kezaliman sekali orang yang mengenal Allah hanya Ramadan. Bahkan Ramadan pun tidak full. Seminggu pertama Ramadan semangat, habis itu nggak nampak lagi. Allahu Akbar. Ini adalah potret yang sangat memilukan dan memalukan bagi kaum muslimin jamaah sekalian. Kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kita sembah di Ramadan juga Allah yang kita sembah di luar Ramadan. Mengapa kita harus pilih-pilih waktu? Maka daripada itu khatib mengajak kepada kita semuanya, ayo mari kita istiqamah baca Qur'annya, ya. Lanjutkan baca Qur'annya. Lanjutkan sedekahnya. Lanjutkan qiyamul lailnya. Adakan. Lanjutkan salat berjamaahnya, salat sunnahnya dilanjutkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ingin khatib sampaikan adalah cintailah Al-Quran. Ramadan mengajarkan kita menjadi hamba Allah yang cinta Al-Quran. Al-Quran adalah minhajul hayah, pedoman hidup. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat selamanya. Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran adalah huda. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran adalah petunjuk kepada jalan yang benar. Quran adalah nur. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, telah datang bukti yang benar dari Rabb kalian dan telah diturunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Al-Quran adalah nur. Al-Quran petunjuk. Al-Quran minhajul haya, pedoman hidup kita. Al-Quran rahmat dan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmah. Maka selama Ramadan kemarin yang kita terbiasa baca Quran, ayo
dipertahankan dan ditingkatkan, tidak hanya membacanya. Al-Quran mulailah dengan membaca artinya. Kita selama ini tak tersentuh apa yang kita baca karena kita tidak paham. Ini kelemahan kaum muslimin. Kita tidak paham yang kita baca. Amma yatasaalun, kita tidak tahu. Maka mulai sekarang cintai Al-Quran dengan baca terjemahannya. Juz 30 dulu. Mulai itu dari sekarang. Ramadan tahun depan juz 29. Paham kita maknanya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kita sering dengar Quran, baca Quran, tapi enggak tersentuh hati kita karena kita tidak tadabbur. Kemudian belajar Al-Quran, tafsirnya, duduk di majelis ilmu. Kemudian kita ajarkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jemaah sekalian, yang menghalangi kita sekarang adalah ini dia. Ini barang yang sangat menghalangi kita sekarang untuk tidak mau ke Al-Quran. Baik yang muda, yang muda-muda, tidak laki-laki, tidak perempuan, game, candu game. Yang tua-tua juga atau yang menengah. Ini berjam-jam kita tidak merasa bosan dengan ini. Ingat, orang kafir menyerang kita karena kita tak pegang dengan Al-Quran. Sukses orang barat, orang kafir menghancurkan kita lewat teknologi. Khatib sampaikan, handphone ini gunakan untuk keperluan saja, kebutuhan saja. Jangan sampai melalaikan kita dari Allah. Kita yang punya anak, jangan biarkan HP ini kepada anak kita. Anak-anak yang sedang di usia sekolah tak pantas diberikan handphone. Nih, tolong orang tua saya ingatkan. Akan rusak anak kita kalau HP sudah diberikan kepada anak. Rusak akhlaknya, rusak otaknya, rusak muamalahnya, rusak ibadahnya. Walaupun itu game-game anak-anak, tak boleh. Canggih, candu untuk yang baik saja nggak boleh. Apalagi sampai candu untuk yang nggak baik. Khatib ulangnya sekali lagi, candu untuk baik saja nggak boleh ini. Apalagi sampai candu untuk yang nggak baik. Apalagi sampai kepada penyimpangan-penyimpangan, game online tadi, judi online tadi, video-video, foto-foto yang menampakkan aurat perempuan, dan itu dikonsumsi oleh anak-anak kita hari ini. Bagaimana mau kepada Al-Quran sedangkan otaknya itu di HP, hatinya di HP, sebagian kita pun di handphone sekarang. Bagaimana kita akan cinta Al-Quran? Jangankan untuk baca tafsirnya, tadabbur maknanya, baca aja nggak ada waktu. Baca 2 lembar udah capek, bosan, tidak enak, HP. Maukah seperti ini terus sampai mati? Maukah seperti ini terus kondisi kita sampai mati? Dimatikan oleh Allah. Ditanya nanti, HP atau Quran paling banyak hidupmu? Gimana kita mau jawab? Gimana kita akan jawab pertanyaan Allah nanti? HP atau Quran nanti yang banyak? Ini, maka kosongkan waktu kita untuk Al-Quran. Jangan mencari waktu kosong untuk Al-Quran. Ini kelemahan kita kaum muslimin. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Ramadan mengajarkan kita untuk apa? Mengekang hawa nafsu. Di luar Ramadan juga. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'u ahwa'akum fayudilluka an sabilillah. Coba, Nabi Daud, nabi yang hidup jauh sebelum Nabi Muhammad. Allah sudah berikan warning, hai Nabi Daud, hati-hati dengan hawa nafsu yang akan menyesatkan kamu. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum.
Ya kan? Jangan berlebih-lebihan dalam perkara agama ini. Dan Allah di ujung ayat katakan apa? Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Ahlul kitab itu kelompok yang hidup sebelum Nabi kita udah di-warning oleh Allah, hati-hati dengan hawa nafsu. Kita punya 10 hektar, punya anggota, punya karyawan, bisa kita atur. Kita punya anggota, karyawan, bisa kita atur. Presiden bisa mengatur banyak orang, gubernur, bupati. Tapi ada satu yang tak bisa dia tundukkan. Apa itu? Al-hawa, hawa nafsu. Maka musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu. Maka hati-hati dengan maksiat. Selama Ramadan kita tidak bermaksiat, ayo di luar Ramadan kita pertahankan itu untuk tidak bermaksiat. Mata kita, telinga kita, hati kita, tangan kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Inilah 4 poin yang harus kita perhatikan pasca Ramadan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua, istiqomahlah atas semua yang sudah kita lakukan. Yang ketiga adalah jadilah ahlul Quran, cintai Al-Quran. Ya. Yang keempat, hati-hati dengan hawa nafsu. Ini pelajaran yang kita ambil selama Ramadan kemarin. Maka mari kita jalankan dengan baik pasca Ramadan berakhir. Sebelum khatib tutup, khatib ingin mengingatkan, setelah Ramadan ini juga ada salah satu puasa yang harus kita kerjakan karena memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu namanya puasa Syawal. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal fakana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Boleh mulai besok kita puasa, boleh berurutan, boleh tidak. Ya, kalau dikira masih ada tamu di rumah kita, boleh kita nggak puasa dulu. Yang jelas selama Syawal jangan sampai kita lewatin 6 hari Syawal ini. Kemudian yang kedua adalah hari ini Idul Fitri, Lebaran. Yang pertama, hati-hati dengan tabzir. Minum harus seperti ini ya, sampai habis. Seringkali kita berkunjung ke rumah orang, buka minum ini, minum itu, tapi tidak habis minumannya. Harus seperti ini, jangan tabzir. Jangan sampai kita berlebaran, tapi dosa tetap kita laksanakan. Makanan kalau rasanya mungkin kurang selera, jangan dimakan, jangan dibuka. Kalau nggak enak, jangan disebut. Nabi tak pernah mencela makanan. Jadi jangan tabzir, jangan cela makanan. Yang berikutnya, hati-hati dengan berjabat tangan. Nih kadang-kadang Lebaran ini kebablasan jabat tangannya. Yang tujuannya baik malah berakhir dengan apa? Dosa. Kenali mahrammu. Yang laki-laki kenali mana perempuan yang mahram, mana yang bukan. Yang perempuan kenali mahrammu, mana laki-laki yang mahram, mana yang tidak. Sepupu itu bukan mahram. Khatib ulangi, sepupu ya tidak mahram. Kita laki-laki nih ada sepupu perempuan tidak mahram. Boleh nikah dengannya. Kalau kita jabat tangan berdosa. Begitu juga sebaliknya, yang perempuan ada sepupu laki-laki, tidak boleh berjabat tangan. Ipar juga bukan mahram. Suami paman, suami bibi, istri paman bukan mahram. Ini 3 yang harus kita perhatikan ya. Apalagi tetangga kanan kiri yang bukan saudara kita. Jadi jangan semuanya jabat tangan haram. Ada hadisnya. Li ayyut'ana fi ra'si ahadin min hadid minan nar khairun lah min an yamassa imra'ah allati la tahillu lah. Dicucuk kepalanya dengan besi dari api neraka lebih baik baginya daripada harus menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Kemudian Lebaran juga biasanya THR.
dilarang meminta-minta. Ajarkan anak kita untuk tidak meminta, Om, mana THR Om? Bi, Pak, Bu, mana THR? Jangan minta-minta. Dilarang. Ma yazalur rajul yas'alan nas hatta ya'ti yaumul qiyamah laisa fi wajhihi muz'ata lahmin. Seseorang yang minta-minta nanti di hari kiamat didatangkan oleh Allah wajahnya tanpa sekerat daging pun. Jadi wajahnya nggak ada daging. Jadi jangan minta-minta THR, diberi terima, nggak beri jangan diminta. Kita yang punya uang pandailah kita memberi, jangan diminta dulu. Jadi bapak yang ada uang di sini siapkanlah amplop kecil-kecil, ya amplopnya kecil uangnya banyak. Ini yang harus kita perhatikan. Yang sampai kita diminta dulu baru kita. Ini yang punya uang, apalagi ini momen. Jadi nanti pulang ke rumah cari amplop kecil, isi uangnya banyak. Ini 20.000 atau 1.000 atau lebih dari itu tidak masalah. Ya semampu kita. 5.000 juga boleh. Ya. Nanti yang penting jangan sampai kosong. Itu aja isinya. Ini jangan diminta-minta. Man sa'alan nas min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamro, kata Nabi. Siapa yang meminta-minta dia bukan fakir, seakan-akan dia itu apa? Memakan bara api.